Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak semua sudah memberikan waktunya kepada kakak untuk mengajar pada hari ini atau melanjutkan belajar pada hari ini. Di sini kakak sudah menyebutkan bahwa hari ini kakak 2 kali pengajaran. Biasanya jadi istirahat jam berapa? Jam 9.30 kak. Kita juga memberikan pada hari ini. Mungkin tidak pak, kakak sudah ambil juga. Masalah. Sebelum itu kita membaca doa awal belajar dulu. Doa awal belajar dari itu bilang. Ya ini yang Allah sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Misalkan kakak menanyakan kabar, kalau diberikanlah jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Setelah itu bertakon telah bunkan semangat lah mengikuti belajar pada hari ini ya. Jangan semangat bunkan lah kita diri bertahan. Kita tetap semangat lah. Ya. Semuanya berdiri lah. Supaya lebih santai, bunkan santai karena pakai ini kan. Kayak kemarin. Tetap semangat, tetap semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, duduk yang rapi. Kemudian semangat boleh hari ini lah. Subuh tadi nah, apa semangat kemudian jam berapa bangun? Jam berapa bangun? Jam 5 atau semi subuh lah. Gimana semi subuh di masjid kah di rumah? Di rumah apa? Yang lain adakah yang sembahyang subuh di masjid latihan antara berdua? Aman. Masjid aman. Di subuh di mana? Di rumah aja lah. Di dalam lah rumahnya. Apa? Palanggar. Oh, yang biniannya bang adakah nang ada sembahyang subuh? Kerja sampai subuh bertahan. Sampai subuh bertahan. Bangun kan jam berapa? Jam 5 aja sama kayak 4. Terus langsung bangun. 4. Makan lah kan kemudian balik tadi. Makan. Sarapan jam berapa? Jam 6:30. Sini naikkan jam 8 isinya lah. Jam 9. 9.
udah menjelaskan lah. Aja. Terus langsung untuk inti pembelajaran. Di sini kakak membawakan materi dengan tema ekosistem. Mungkin tahulah ekosistem itu apa? Soalnya belajar di IPS tentang ekosistem. Lupa. Latihannya bang? Kan itu aja. Jadi bintara ekosistem itu adalah kesatuan yang terdiri dari berbagai makhluk hidup. Makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu, baik di darat maupun di air, baik yang hidup maupun tidak hidup. Yang hidup, siapa tahu contohnya? Makhluk hidup, manusia, apalagi makhluk hidup hewan, apalagi selain manusia dan hewan, tumbuhan, bujur, tumbuhan bisa bernapas, jadi itu termasuk makhluk hidup, ekosistem makhluk hidup. Dan makhluk tidak hidup apa? Contohnya benda mati, contohnya lagi tanah, habis itu air, habis itu batu, bujur juga termasuk di benda dia, habis itu angin, api, dan udara, tidak hidup. Itu ada sistem apa ekosistemnya itu. Jadi kakak di sini menampilkan gambar adalah kakak ada pakai proyektor, ada pakai gambar kayak begini. Jadi ekosistem tuh dia suatu kesatuan tadi. Dan kemarin tuh siapa yang membaca teks eksplanasi kamu kan siapa? Ya, berarti kebijian lah. Wah ini latihan bang. Siapa nih yang lagi nih? Ahmad. Ahmad ya. Siapa nih? Ingat saya. Sairi. Siapa lagi? Tidak. Maju kamu tiga. Bagi tiga barang maju kamu sampai dari. Kita bagi tiga namanya teksnya. Maju. Mas Sairi masuk tuh deh. Buat dia bagi tiga lah. Si Rida baca mulai sini sampai ke sini. Ke sini. Habis itu Sairi baca urutan lantai belakang sampai sini. Habis itu penurunan populasi kata. Si Ahmad baca 3 kali di sini. Tidak baca nyari lah keluarkan suara terbaiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain dengarkanlah, dengarlah, hargai teman yang di depan. Belalang, katak, ular, padi, belang, lantai ke kanan dalam ekosistem belalang, katak, ular, padi, dan ular ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan dari antara makhluk hidup atau benda dengan bentukannya atau abiotik. Di dalam ekosistem terdapat berbagai
menitikan hal ini dapat berdampak besar pada musim selain hal tersebut sumber makanan di sisi potensi kata dalam Terima kasih Kak Nata. Jadi buat pian kalau menangkap pembicaraan dari atau pembacaan teks sekolah kita sedikit karena peminatnya. Jadi kata akan ulanglah di sini tentang ekosistem sawah. Ini gambarnya. Ekosistem sawah ini atau bisa disebut juga dengan rantai makanan. Nah di sini di ekosistem ini melibatkan belalang. Ini belalang, habis itu belalang terus katak, habis itu ular padi atau ular sawah. Sini kan. Habis itu juga ular sawah ada katak. Nah di katak ini makan juga oleh ular. Terus ular dimakan oleh elang. Nah di sini rantai ekosistem merupakan suatu ekologi dalam yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Di dalam ekosistem terdapat berbagai macam interaksi antar organisme. Salah satunya adalah rantai makanan. Rantai makanan menyebabkan aliran energi dari suatu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Mari kita telah gambar tersebut. Nah di gambar ini merupakan rantai makanannya yang pertama apa nih? Padi. Nah habis itu padi dimakan oleh belalang. Nah habis itu padi memakan belalang nih. Belalang ini termasuk organisme yang berperan sebagai konsumen premier atau konsumen herbivora. Herbivora itu makan apa? Tumbuh-tumbuhan. Nah, habis itu katak memakan belalang. Katak merupakan konsumen sekunder atau karnivora. Katak memangsa belalang sehingga energi dari tumbuhan berpindah ke tubuh katak melalui belalang. Nah, katak ini termasuk konsumen sekunder atau karnivora. Katak memakan belalang. Siapa tahu, nah karnivora ini memakan apa? Dagingnya. Berarti di sini tertulis herbivora itu memakan tumbuh-tumbuhan, karnivora memakan daging. Terus lah, habis itu katak dimakan oleh ular sawah. Ular
sawah memiliki proses konsumen tersier atau juga karnivora nih, sama kata lawan ular nih. Ular sama katak maksudnya. Jadi ular tadi memangsa katak melanjutkan aliran energi dari tumbuhan ke belakang, kemudian ke katak dan terakhir ke ular tadi. Jadi proses nomor 3 ini katak ular memakan katak. Jadi ular termasuk konsumen ketiga. Terus elang. Di sini elang menjadi puncak rantai makanan sebagai konsumen kuartener atau predator puncak. Elang memangsa ular tadi sehingga energi berpindah dari tingkatan tropik sebelumnya ke elang. Jadi yang digambar ini berkaitan langsung antara padi, habis itu padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular sawah, habis itu ular sawah ini dimakan oleh elang. Jadi antara ini saling berkaitan sehingga terjadilah proses atau pemangsa sumber makanannya. Di sini tertulis populasi katak yang memangsa belalang dapat meningkat ketersediaan makanan yang berlimpah. Misalkan padi banyak, habis itu belalang lebih banyak daripada padi. Jadi apa istilahnya tuh, padi lebih habis dimakan belalang. Kebanyakan belalang ada juga, artinya padi jadi habis. Padi makanan kita, yes. Habis itu si katak mana nih bagus banget, padi banyak belalang banyak, jadinya banyak makanannya. Tapi kada baiknya tuh jadi padi, kada baiknya tuh dia belalang kebanyakan. Selalu berhubungan lah artinya. Habis itu bedanya katak ini sedikitannya ular menjadi mati karena hasil makanannya. Habis itu misalkan ular sedikit, ular menjadi kelaparan atau tidak ada makanan karena ular sedikit. Biasanya apa yang soal amat alam di sini jarang lagi ada. Berarti populasinya nih di ular nih sedikitannya berarti karena makanannya berkurang habis. Terus lah sekarang nih gambar pertama buatkan adakah lem atau ada apa ya kayaknya karena untuk menyampaikan aja karena kita tulis. Habis itu ini gambar kedua, sini kakak sini tertulis atau gambar metamorfosis katak, perubahan dari telur katak menjadi katak dewasa. Siapa suka main katak? Suah aja lah untuk komen. Nah, sama nih kata untuk nih di sini metamorfosisnya atau proses perubahannya dari telur katak. Nah, metamorfosis katak adalah proses perubahan bentuk yang dialami katak dari larva atau kecebong atau berudu hingga menjadi katak dewasa. Proses ini merupakan ciri khas amfibi dan melibatkan proses psikologis dan morfologis yang signifikan. Jadi di proses ini perubahannya tuh dari badannya terus seluruh badan itu antaranya tuh dari telur hingga jadi berudu terus menjadi katak berekor atau katak muda dan jadi katak dewasa. Di sini metamorfosis katak adalah perubahan bentuk secara bertahap dari telur hingga menjadi individu dewasa yang mampu hidup di darat maupun di air. Proses ini terbagi menjadi 4. Proses 1 telur, proses 2 kecebong atau berudu. Proses ketiga berudu ini yang proses kemudiannya kecebong kalau berudu atau berudu berkaki. Habis itu proses nomor
Empatnya katak muda dan katak dewasa. Telur katak betina bertelur di air, biasanya dalam berkelompok yang dilindungi oleh lapisan lendir atau giling. Kemudian suara kasawan atau kadang menjadi mama kami menunjukkan suara. Ada kayak yang suara atau bijilan kakak panjang lainnya suara. Suara kemudian melihat telur katak kayak lendir atau gilingnya suara. Sekali yang kayak apa kita minuman apa itu biji selas. Nah jenis-jenis kayak itu telur katak ini bentukannya. Nah di telur kotak ini itu dihasilkan oleh katak. Assalamualaikum Tahu lah buan perbedaan katak jantan dan warahmatullahi katak jantan. wabarakatuh. Ada yang Halo tahu? anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Kalau tahu berbeda berarti kan ada yang tahu kalau kakak pun kada tahu. Kakak juga bertanya kan buan tahu. Nah di sini nih katak betinanya yang paling signifikan dia menghasilkan telur atau menghasilkan anak atau bibit katak. Habis itu di telur ini setelah berjalannya waktu atau lawas-lawas itu menjadi dicebong tanpa kaki atau bisa disebut juga dengan berbu. Nah, kemudian sama alat berbu ya. Isinya kan ada berbu tuh di padang-padang aja. Kalau terus dia kayak anak ulos. Di luar sini ada berbu. Dua di bawah kalas nih. Isinya bisa kataknya juga. Nah, habis itu terus menjadi kecebong dengan kaki atau berundu berkaki. Nah, itu nya melalui proses perubahan yang menumbuhkan kaki itu misalnya tanpa kaki. Habis itu salah maaf. Habis itu sebelumnya tanpa kaki, habis itu menjadi berekor. Habis itu terus setelah menetes dari telur, larva pada tahap ini katak larva disebut dengan berundu. Hidupnya di air, ciri-cirinya seperti ikan yaitu bisa untuk bernapas, juga untuk berenang dan tidak memiliki kaki. Habis itu terus yang ketiga, ini adalah katak muda ini tertutup gambarnya nih. Di situ katak muda ini tahap hidupnya sudah memiliki tubuh yang menyerupai katak dewasa, namun masih memiliki ekor yang akan menyusup. Di sini nih ekornya tuh berhalus atau menyusup kayak itu. Namun katak muda mulai dapat hidup di darat meskipun sering berada di dekat air. Katak muda ini atau katak halus lah. Mungkin IPA biasanya belajar sampai mana sih? Sampai rantai makanan atau sudah membedah kataknya? Belum kita lah. Itu yang di sudah mau bedah katak. Semester 1 tadi bedah katak lah. Oh di buku IPA. Sudah, berarti kakak menyampaikan ulang berarti lah. Penyampaian ulang berarti sebagian dari kalian sudah tahu. Bagus, jadi kakak sampaikan ulang supaya kalian lebih ingat artinya. Di sini ini katak dewasa menjadi tahap terakhir dari tumbuhnya. Di sini katak dewasa memiliki ekor sebelumnya. Katak dewasa ekor sebelumnya menghilang dan katak memiliki bentuk tubuh sempurna untuk hidup di darat maupun di air. Kemudian membedah tuh di perutnya leh. Anda melihat jaring-jaring tubuh katak leh. Kemarin tuh. Nah di sini nih papa mengenalkan kataknya aja. Katak di sini nih punya proses keempat nya sudah bisa memangsa predator atau makan seperti di gambar pertama tadinya sudah tahu makan belalang. Ini termasuk katak dewasa. Punya kawa makan predatornya dengan ilatnya yang panjang. Soalnya kan udah katak lebih dulur aja. Nah di TV aja isinya udah pilihannya secara langsung di TV isinya ada kartun tuh tentang kataknya ilatnya yang panjang. Nah terus lah
Em, dari kedua gambar nih, buat kalian adakah nak ditakuni dengan kakak nih tentang penjelasan ulang antara ekosistem sawah, rantai makanan, atau metamorfosis katak, proses perubahan katak, adakah yang ditakuni? Ada deh. Berarti buat kalian sudah paham keduanya lah proses di ekosistem sawah ataupun metamorfosis katak. Akhirnya adakah yang ditakuni? Ada deh. Oke. Berarti kakak aja berangkat buat apa lah? Berarti lah sudah mengenai kemudian. Tapi di sini kakak sudah tadi bang. Pertanyaannya, ini nanti ya siapa yang kau menjawab? Ini bacakan lah. Siapa yang kau menjawab? Siap-siap sedia tangan di atas meja. Angkat tangan, jawab. Habis itu maju ke muka, ambil lagi. Bisa aja. Paham? Itu gambarnya kasih tanya lagi. Karena pertanyaannya mengenai gambar yang dua tadi. Kemudian sudah paham artinya. Sawah kemudian tahu aja gitu. Jadi pertanyaan yang pertama lah. Sebutkan proses metamorfosis katak yang digambar tadi apa aja, ini perubahannya dari mana aja. Ahmad, Khairi, apakah Pertaho, kemudian prosesnya ya perubahannya dari telur menjadi apa, terus kemana? Angkat tangan. Angkat tangan. Ini nyari-nyari setelah supaya kawan yang lain mendengar. Yang kawan yang lain sudah tahu kalau lek. Kon? Yang lain kan dengarkan videokan dari ketua kelas. Fatimah, nanya Fatimah jawabannya yang lain belum paham aja dari dia, jadi harus mendengar ini apa jawaban dari ini Pak. Ada yang menjawab kan? Oh berarti kakak berhalangan pulang, berarti kan belum paham ya? Belum kan Sultan kak? Sultan. Nah gambarnya tuh di sini. Nah kakak tadi minta ini ya, kemudian proses metamorfosisnya apakahnya pertama jadi telur, habis itu menjadi beruduk, terus menjadi beruduk berkaki, habis itu menjadi katak muda dulu, katak muda, habis itu menjadi katak. Berarti kejauhan yang pertama lah apa? Selanjutnya pertanyaan kedua, dalam ekosistem sawah banyak pentingnya hewan apa yang memakan katak? Lelek, betul, ular, jujur, ular, maju saya. Terus pertanyaan nomor 3, biniannya ada yang jawab nih, kita biniannya ini berapa kombinasi nih? 13, 12, akhirnya udah biniannya, akhirnya biniannya kan ada tangannya. Kakak yakin belum kan pintar-pintar dari tangan di sini, apalagi biniannya nih lebih banyak biniannya tangannya temannya. Apa yang buktikan akhirnya sudah paham biniannya apa paham? Ketika katak dewasa bertelur, lalu telur itu akan menjadi lihat maju kompak duduk ujur habis itu pertanyaan nomor
Materi ya, materi lah. Urutkan rantai makanan atau ekosistem yang ada di sawah. Dari padi, habis itu Ahmad lah. Tapi ini ada jawab, jawab sekian. Oke, bentar. Jawab ya. Berdiri kan saya, berdiri. Kali minta lah jawabannya lah. Padi dimakan oleh, belalang dimakan oleh, terus tatak dimakan oleh, habis itu ular dimakan oleh elang. Jujur, beri hapus lah. Lanjut. Ada apa? Di sini terakhir lah, pertanyaan terakhir. Sebutkan rantai makanan yang ada di sawah. Sebutkan metamorfosis tatak. Ya, dari telur menjadi apa? Yang tadi pertanyaan di awal, kaulang. Dari telur menjadi apa? Habis itu ini ada yang sampai ke dulu tadi. Benda. Sebenarnya benda. Aduh, cuma minta lagi belum kan ini maka dimasukkan di sini dia. Ahmad kah? Saya ini kan? Berdiri saya ini pulang nih. Apa prosesnya? Pertama, belok mata. Habis itu imbal dulu. Duduk. Habis itu anak dewasa dulu. Nah, kemudian berarti kalau ganti-ganti urutannya. Jadi buat-buat insyaallah apalah buat-buatnya padahal kita sudah tahu jawabannya, tapi kita sama-sama jawab angkat tangan, pandir, serangan menjawab di kawan-kawan. Jadi kita kayak cukup nih, gak ada pandir dan menjawab, karena kita jawabannya jujur lah, apalagi buat-buat sudah belum kebelajarannya sampai membelah atap sudah tahu. Tapi kita sudah tahu nih jawabannya. Sudah Pak, terakhir sini kayak juga berarti belum kita menentukan dulu. Jadi kesimpulannya untuk metamorfosis tatak dan juga ekosistem sawah itu saling berhubungan. Baik, contohnya di metamorfosis tatak itu terdapat yang dijawab Ahmad tadi juga, telur katak ketimbang tanpa kaki, habis itu beludu berkaki, habis itu katak muda dan menjadi katak dewasa. Jadi ini adalah proses tumbuhnya katak menjadi telur menjadi katak dewasa. Dan di ekosistem sawah prosesnya dari padi atau rantai makanan. Siapa yang jawab kan jawab tadi? Nah, habis itu dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, habis itu ular dimakan oleh akan ditakon lah pertanyaan terakhir. Misalkan katak banyak
apa dampaknya bagi si belalang dan juga apa dampaknya bagi si ular. Misalkan kata banyak nih, apa dampak negatif dari belalang dan juga dampak positif dari ular. Singkat aja jawabannya. Amat, udah. Amat ngambil cek dulu lah. Iya, udah salah. Dampaknya, ada yang akan jawab lah. Dampaknya bilanya katak banyak, belalang menjadi tidak hidup lagi, belalang menjadi sedikit. Nah, karena dimakan oleh katak. Bilanya belalang sedikit, padi juga akan banyak. Gede yang memakan tadi. Habis itu dampak positifnya juga dari si ular, karena banyak makanan nih, katak. Kebutuhannya tercukupi kita. Habis itu utang elang juga populasinya makin banyak. Sekianlah penutupan kesimpulan dari kakak. Sekarang bukan yang apa boleh tadi berdiri satu orang aja kan. Mungkin berdiri semuanya lah. Kita menyajikan lagu daerah untuk membangun nasionalisme. Buat band apalah lagu daerah Garuda Pancasila yang besar itu, atau lagu Sabang sampai Merauke, sama mana lagunya dulu? Di besar Agustus lah. Ya, jadi semuanya. Mungkin satu semester lagi. Nah, jadi kita mulai lagunya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, kita setia demikian pembelajaran pada hari ini. Setelah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.